Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Renata Desma Prasanti, NPM 21610008. Yang terhormat kepada Ibu Nina Lelawati selaku dosen mata kuliah Bank Lembaga Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dana pensiun. Langsung saja, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan. Manfaat pensiun yang dikenal juga sebagai program pensiun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana ini adalah sarana untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan pada masa tua saat tidak aktif bekerja. Untuk pengertian pensiun sendiri itu adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun, atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Kemudian di sini ada beberapa jenis pensiun, yakni yang pertama pensiun normal. Pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang telah ditetapkan perusahaan. Kemudian yang kedua pensiun dipercepat. Pensiun yang diberikan untuk kondisi tertentu atau pengurangan pegawai. Kemudian pensiun yang ditunda diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sendiri saat usia pensiun belum mencukupi. Kemudian yang keempat pensiun cacat. Pensiun yang diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk bekerja. Kemudian klarifikasi dana pensiun. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Kemudian yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Kemudian yang ketiga, dana pensiun berdasarkan keuntungan. Dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang berkaitan dengan keuntungan pemberi kerja. Kemudian di sini ada tujuan penyelenggaraan dana pensiun bagi pemberi kerja. Yang pertama, memberi penghargaan kepada karyawan. Yang kedua, agar di masa pensiun karyawan tetap menikmati hasil kerjanya. Yang ketiga, memberikan rasa aman batin pada karyawan. Keempat, meningkatkan motivasi kerja karyawan. Kelima, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Kemudian di sini ada tujuan dana pensiun bagi karyawan. Yang pertama, kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang atau pensiun. Yang kedua, memberikan rasa aman dan motivasi kerja. Tujuan dana pensiun bagi pengelola pensiun. Yang pertama, mengalokasikan dana pensiun dalam kegiatan investasi. Yang kedua, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Kemudian, asas-asas dana pensiun. Yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Yang kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Yang ketiga, asas pembinaan pengawasan. Keempat, asas penundaan manfaat. Kelima, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.